Poros dulur, kita ketemu lagi dalam podcast Pak D. Dan pada hari ini kita menghadirkan tamu yang sangat luar biasa. Ini menjadi kebanggaan Indonesia, ya, luar biasa. Em, Dia ini adalah juara dunia dan memegang sabuk kejuaraan paling lama di dunia, hampir 10 tahun. Luar biasa ini. Siapa dia? Ladies and gentlemen, the winner is Chris the Dragon John. Gimana Mas Chris kabarnya? Baik Pak De. Waduh. Baik Pak De. Ya. Semakin segar aja nih badannya Iya, nih. semakin berisi ya Pak De. Iya. Iya. Berapa bobotnya sekarang? Kayaknya sekitar 80 terakhir. Oh, Pak De. 80. Iya, jadi Iya. memang setelah pensiun di 2013 memang latihannya agak berkurang. Oh gitu. Tapi ya kulineran terus. Tahu sendiri kan, Semarang kulinerannya waduh mantep-mantep. Iya, Iya, luar iya. biasa nih. Iya. Dulu waktu jadi juara beratnya berapa? Saya berat normal saat persiapan sekitar 60-61. Oh, 60, Tetapi 61. saya harus turunkan sampai 57,1 kg di kelas bulu. Iya, iya. Satu hari sebelum pertandingan. Oh gitu. Iya. Jadi 57,1 kg. Iya. Ringnya sampai berapa tuh? 57 sampai? Untuk Sampai kelas bulu. 58,9. Oh, Ya, 58,9. itu ya jadi batas maksimal 57,1. Ya. Setelah itu di atas 57,1 masuk di 58,9. Oh, kalau mau Iya. bertanding kelebihan dikit gimana tuh? Wah, harus turunin. Iya. Padahal Judes ya? padahal kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi harus turunin gitu kan. Iya, karena sudah kering semua. Iya, iya. Makanya iya. ya paling ya kita biasanya yang harus cepat kita ke sauna ya kan. Oh gitu. Turunin tapi 1 on susahnya minta Susah ya? ampun ya. Karena kondisi badan saat itu memang sudah benar-benar yang udah kering sekali gitu. Oh gitu. Iya. Jadi makannya diatur, minumnya Iya, diatur, benar. semuanya diatur ya. Itu yang dietnya benar-benar ketat sekali Iya. dengan makan yang nggak terlalu banyak, tapi harus latihan keras masih. Latihan Wah, keras. itu. Tapi itu semua sudah dilewati Wadi. Udah lihat ya. Luar biasa nih Iya. Mas Chris ini pemegang ini sabuk juaranya ini. Iya. WBA. WBA, ya. 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 Kelas bulu. Ya. Super ya. Saya kelas bulunya. Kelas bulu ya, Kelas bulu. Betul. Dan ini dipegang lama sekali. Selama 9 Ya. tahun ya. Ya, dari 2000 ya, jadi kan 2004 ya. 2003. 2003. 2003 sampai 2013. Wah, itu 10 tahun. 10 berarti. Wah, luar biasa ini. Iya. Dan itu terlama di dunia ya. Saya nomor berapa ya? Enggak sih, ada yang lebih Ada lama. lebih lama Ada lagi yang ya. lebih lama lagi. Tapi kalau enggak salah nomor 2 di dunia ini. Kemungkinan ya. Wah, luar Cuma kalau biasa. Indonesia ya. Iya. Iya. Dan sampai sekarang belum ada penggantinya ini, Mas Chris. Ya itu sebetulnya yang saya sayangkan memang Iya. kan sebetulnya bakat-bakat tinju kita itu di Indonesia itu besar, Pak De. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita terbukti kenapa saya bilang itu dari eranya juara dunia pertama kita Elias Pikal LS Pikal sampai era saya terakhir ada era Ongen ya. Dia ada Ongen dia Ya. juga juara dunia juga. Kita sampai mempunyai 8 atau 9 juara dunia gitu. Iya, iya. Di tinju yang notabene dari ya kalangan yang kelas-kelas menengah ke bawah gitu ya tanpa Iya, iya. itu. Nah, makanya saya bilang ini sebenarnya tinju olahraga yang cukup potensial di Indonesia untuk Iya. bisa menjadi juara-juara dunia Iya. gitu. Itu karena apa? Karena pembinaannya atau karena apa itu? Ya saat ini memang yang mungkin kita mengeluhkan adalah jarangnya event pertandingan gitu. Oh gitu. Ya jadi memang kita membutuhkan banyak promotor-promotor tinju yang menggelar event-event pertandingan gitu. Iya. Iya, jadi kan memang setelah saya pensiun pun sebetulnya keinginan saya juga ingin membantu para petinju di Indonesia juga ya untuk Iya. bisa mereka ya meraih cita-cita mereka gitu ya untuk menjadi Iya. juara-juara dunia baru ya. Mereka minimal ada panggung buat mereka untuk pertandingan. Makanya setelah saya pensiun, saya sempat juga dipeseni oleh mantan pelatih saya yang Craig Christian itu yang orang Oh, Australia. orang Australia ya. Ya, walaupun dia orang Australia gitu-gitu, tapi dia cukup peduli dengan kondisi para atlet tinju Indonesia, Pak De. Oh gitu. Iya, dia Iya. bilang ya walaupun kamu udah pensiun, tapi ya
tolong kalau bisa pikirkan ya nasib para petinju lain di Indonesia untuk bisa mereka ya meraih apa yang mereka impikan gitu. Makanya saya pikir apa ya, oh ya udah kalau pelatih saya kira nanti dulu lah. Yang penting kita membuat eventnya dulu, banyak event pertandingan, betul. Makanya sempat terakhir sebelumnya saya sempat membuat event bekerjasama dengan Kompas TV, dan terakhir dengan Metro TV. Karena menurut saya kita butuh gandeng dengan televisi, untuk membuat mereka ya menjadi bintang juga. Seperti saya dulu, Pak. Dulu kan saya juga cukup populer di salah satu televisi kan dulu kan. Iya, betul. Dulu saya juga mengikuti sejak masih awal ya dulu. Saya kalau mulai 96, 97. Iya. Dengan Alvarizzi. Betul, wah itu pertandingan fenomenal. Fenomenal ya, waduh. Zaman-zaman itu kayaknya pada tahu semua. Iya. Jadi kan memang apa ya, pertandingan yang buat saya salah satu pertandingan yang sangat bersejarah juga. Iya, itu. Dimana menurut banyak orang dan menurut saya sendiri pun saya berpikir aduh berat sekali saya untuk bertahan gitu untuk saat itu. Iya. Karena saya di ronde pertama saya udah terpukul keras sekali. 2 kali jatuh gitu. Oleh Alvarizzi itu ya, dia hebat sebenarnya. Tepat kena rahang, wah jatuh. Saya coba bangkit lagi dengan kondisi yang memang sudah limbung. Sampai ronde 4, ronde 5 baru pulih. Nah, baru pulih baru saya coba melawan gitu. Akhirnya ya di ronde 11 bisa menjatuhkan 2 kali, ronde 12 akhirnya menang. Makanya saya bilang ini beco. Luar biasa. Iya. Mas Kris. Iya. Jadi begini, ada yang bertanya ini. Memang tinju itu dulu Mas Kris ini memang jadi cita-cita sejak kecil atau seperti apa tuh? Sebetulnya kalau mau jujur ini tinju ini saya karena ini Pak dipaksa Pak Dik. Dipaksa? Dipaksa bapak saya. Oh gitu. Iya, jadi memang bapak pelatih? Sebetulnya bapak dia mantan petinju di era tahun 70-an. Oh gitu? Iya, dia petinju tapi yang tidak sukses. Dan dia punya ambisi yang menginginkan anaknya untuk jadi petinju dan sukses gitu. Makanya saya saat usia waktu itu 5 tahun, 6 tahun sudah mulai berolahraga itu. Jadi dipaksa, ayo kamu latihan tinju. Jadi dilatih oleh bapak sendiri ya? Awalnya sama bapak sendiri. Gitu. Satu keluarga ada berapa Jadi saudara? kita 4 bersaudara. Ya, saya punya kakak 1 perempuan, terus saya, adik saya laki, sempat itu juga bertanding juga. Iya. Nah, sempat juara nasional juga waktu zaman-zaman yang itu. Terus terakhir perempuan. Jadi kalau yang perempuan kayaknya enggak deh. Jadi kita yang 2 ini digembleng terus. Jadi kan dari sejak umur berapa tuh? Saya sudah mulai diperkenalkan olahraga tinju usia 5 tahun, Pak De. Waduh, 5-6 tahun sudah mulai dipaksa, ayo latihan gitu. Jadi baru apa? SD aja belum gitu? Ya, TK lah mulai diperkenalkan ya, walaupun nggak keras tapi diperkenalkan dulu. Iya. Tapi waktu sekolah berantem nggak tuh dulu? Ada sih. Berantem juga ya? Pasti menang dong. Gara-gara berantem makanya saya dikeluarin dari sekolah, Pak De. Oh gitu? Iya. Tapi saya yakin semua itu jalan Tuhan, Pak De. Iya. Jadi waktu itu saya sekolah di Jakarta, di 1 TK. Mungkin karena itu kayak katanya nakal dulu. Nakal, sering berantem, dikeluarin, Pak De. Dikeluarin, terus akhirnya orang tua saya berpikir, udah deh, keluar kita pindah ke asal ibu saya di Banjarnegara. Ya udah kita tinggal di sana, Pak De. Nah, itu mulai diproses saya di sana. Jadi asalnya dari Banjarnegara. Jadi saya kelahiran Jakarta tapi besar di Banjarnegara. Makanya banyak orang pikir saya berasal dari Banjarnegara, tapi ya iyalah saya dari 5 tahun, 6 tahun saya sudah di sana. Oh, gitu. Sebenarnya aslinya Jakarta. Kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta. Terus besar di Banjarnegara. Oh, gitu. Iya, saya diproses di Banjarnegara. Iya. Iya, selama karier bertinju itu kan pengalaman udah banyak sekali ya. Iya, Pak. Yang paling fenomenal itu apa ya? Melawan Marquez kan? Marquez ya betul. Jadi kan memang. Padahal Marquez itu mengalahkan Pacquiao. Ya. Berarti kalau Mas Kris lawan Pacquiao pasti menang. Belum tentu juga, Pak. Kalau di olahraga tinju nggak berlaku hukum 1 tambah 1 jadi 2. Kadang
Mungkin saya lawan Marquez saya menang, tapi belum tentu saya lawan Pacquiao saya menang gitu. Oh iya. Atau kebalikannya. Belum iya. sempat ketemu ya sama Pacquiao? Ya, jadi beda kelas dan saya beda kira, kelas ya? Beda kelas ya, gitu. Oh, Marquez naik kelas ya? Ya, kayaknya waktu itu setelah kalah dari Marquez naik kelas ya? Waktu itu kelasnya masih sama sih sama Pacquiao kayaknya, kelas bulu lah kalau gitu. Oh gitu. Tapi memang nggak sempat dipertemukan sama saya gitu, si Pacquiao-nya itu. Oh gitu. Iya. Oh. Ya mungkin ya apa di matchmakernya mereka kan ya mereka harus nego apa segala. Oh iya. Iya. Ada yang bilang begini, musuh orang Meksiko menang, Jepang menang, lalu mana lagi itu? Amerika menang. Iya. Apalagi musuh orang Filipina katanya gitu. Aduh, lah itu dalam olahraga tinju tidak berlaku 1 tambah 1 2. Iya. Bisa aku dari 5 10. Iya. Mas Kris. Ya. Nah, gini. Perkembangan tinju itu sekarang itu gimana di Indonesia? Ya jujur sih memang saat ini untuk tinju khususnya profesional sendiri ya kita masih sangat sulit sekali Pak De. Iya. Ya jadi kalau bisa dibilang ya mati suri. Mati suri. Walaupun saya sempat ya mencoba untuk bisa membangkitkan olahraga tinju profesional ini, tapi memang kondisinya mungkin saat ini apalagi terkena pandemi ini, waduh ya. Tapi sebenarnya minat gimana? Ada nggak itu daerah-daerah? Masih cukup banyak Pak De. Oh. Masih cukup banyak. Kan? Iya. Setelah saya membuat itu banyak sekali. Setelah itu banyak yang kontak-kontak saya, matchmaker minta tolong saya dimainin, minta tolong di luar-luar daerah. Waduh. Ya deh, ya nanti kita karena kita harus berhitung, Pak De. Iya. Karena kalau di luar daerah kan kita harus budget untuk mereka transport apa segala gitu. Betul. Atau lagi luar pulau apa segala kan pesawat juga itu kan. Iya. Kita harus berhitung, makanya saya bilang untuk awal-awal aduh saya kayaknya ya orang-orang yang di Jakarta, Semarang, Surabaya deket-deket situ dulu gitu. Iya. Tapi kan memang harusnya kalau memang mau bener-bener yang bagus ya memang terbuka untuk seluruh Indonesia. Iya. Keinginan saya sih seperti itu. Iya. Kalau di sekolah itu diwajibkan ada olahraga tinju itu gimana kira-kira? Saya pikir nggak masalah. Ya. Karena seperti ada karate, ada taekwondo. Ya kan ada. Kenapa nggak tinju? Iya, betul. Tapi kok banyak mungkin ya menurut saya kok seperti ini, wah tinju nanti kalau udah latihan tinju berantem nih. Lah emangnya kalau taekwondo atau karate kalau mereka itu nggak bisa berantem? Ya bisa aja kan. Anak-anak yang tawuran tuh nggak pernah tinju sebelumnya. Makanya. Ya, tapi kan kalau mereka diarahkan menurut saya malah lebih baik. Mereka terarah dan kita arahkan mereka untuk jadi atlet. Nah, perlu diusulkan ini. Itulah, makanya saya sudah berpikir Dinas pendidikan ini supaya nanti ada mata pelajaran olahraga tinju gitu. Nah, kebetulan kan memang saya saat ini juga sudah membangun yayasan, Pak De. Yayasan untuk membina ya anak-anak usia dini. Oh ya. Tapi memang untuk dalam berjalannya masih banyak kendala sih. Oh, ya. di Semarang sih juga. Ya, rencananya mau di Semarang, cuma memang ya itu masih banyak kendala yang belum bisa kita atasi. Ya. Oh, gitu ya. Iya, mungkin nanti ke depan boleh kita ngobrol-ngobrol gimana supaya bisa ya Semarang bisa maju juga untuk di olahraga tinjunya. Iya. Ya di backup oleh yayasan, kenapa enggak gitu supaya bisa lebih baik. Iya, betul. Iya. Lah kalau seperti ini pandemi ini para atlet tinju gimana aktivitasnya apa ini kira-kira? Aduh, nggak bisa ngomong Pak De. Ya. Bisa ngomong terakhir ya udah itu saya selesaikan event di Metro TV itu ya selesai ya udah setelah itu belum ada event tapi mungkin beberapa saat ini kayaknya ada beberapa promotor yang coba membuat event sih. Iya. Iya. Punya sanggar atau singgasana? Sementara saya belum punya, tapi saya ya bantu-bantu ya belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada ya. Oh, iya. Sebetulnya sih udah ada kepikiran keinginan untuk bisa ya coba untuk bisa bantu-bantu petinju di Jawa Tengah, tapi kedepannya masih kita pikirkan itu Pak De. Iya. Ya karena Jawa Tengah potensial juga untuk olahraga tinju. Iya. Potensial ya, cuman bagaimana itu supaya pembinaan eventnya banyak. Yang paling penting event Pak De. Iya, event. Minimal dari sasana ke sasana gitu kan. Kalau nggak bisa Jawa Tengah ya udah sasana Semarang supaya ya rame gitu kan. Iya. Mas Kris kan pernah lama ya berlatih di Australia ya. Oh ya. Perbedaannya apa kira-kira pembinaan
tinju dari sana dan di sini? Sebetulnya kalau di segi kepelatihan sih kurang lebih lah Pak De ya. Iya. Kurang lebih, tetapi yang satu yang saya dapat dari pelatih Australia bahwa dia mau terus belajar terus, update ilmu terus, itu yang gitu. paling penting sebetulnya memang. Gitu. Dan jangan berpuas diri bahwa kita yang terbaik, bahwa kita yang paling tahu semua gitu. Itu yang saya dapat tadi. Iya. Bahwa kita harus belajar terus karena ilmu terus berkembang. Dan kita memang koneksi dengan apa? Dengan promotor, dengan matchmaker di luar untuk pertandingan di profesional juga cukup penting gitu. Iya. Nggak melulu cuma ngurusin kepelatihan aja, tapi juga koneksi ke promotor karena kan profesional kan butuh event pertandingan segala, itu juga paling penting. Iya. Iya betul. Makanya. Mas Kris, kaitannya dengan olahraga ya secara umum, baik itu menjaga kebugaran, kesehatan, ya. Lalu juga ada yang olahraga untuk prestasi, betul. Ya. Nah, kira-kira di masa pandemi seperti ini olahraga yang paling tepat itu apa ini bagi masyarakat? Ya, kalau saran dari saya sebetulnya sih banyak olahraga yang kita bisa lakukan secara mandiri tanpa memerlukan peralatan yang sesuatu yang khusus gitu. Oh iya. Kadang kan orang harus ke gym atau harus ke mana segala kan. Tapi sebetulnya ada olahraga yang kita bisa lakukan sendiri di rumah tanpa memerlukan tempat yang besar gitu. Yang paling gampang aja mungkin ya gerakan. Apa itu? Kira-kira olahraga apa yang kira-kira bisa dilakukan di rumah dengan peralatan yang terbatas gitu? Ya, kayak mungkin kalau kita bisa skipping itu oke. Skipping kan paling tali itu kan ya. Atau kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang pakai body weight seperti plank. Plank atau push up, sit up atau yang jumping jack gini. Itu ada mungkin kita bisa lihat tutorialnya di YouTube lah, banyak sekali ya. Banyak sekali latihan rumahan yang simple buat di rumah gitu tanpa memerlukan banyak ruangan, tanpa memerlukan peralatan gitu. Dan menurut saya itu sudah sangat cukup sekali untuk menjaga kondisi tubuh kita, Pak Dik. Gitu. Kira-kira berapa menit atau jam per hari itu yang dibutuhkan minimal untuk sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Minimal itu. Tapi kalau bisa 1 jam itu lebih baik. Iya. Tentunya kalau tadi pakai skipping dan sebagainya tadi kan itu bagi yang usianya masih muda ya. Kalau yang usianya menengah sampai ke atas gitu. Hampir lansia kan itu. Ya mungkin jalan ya. Mungkin di sekitar kompleks oke. Oh gitu ya. Pagi-pagi kan masih sepi tuh Adik. Iya. Kadang saya kan juga kalau itu kan jogging di sekitar kompleks. Kebetulan rumah saya kan deket itu yang Barito itu loh, yang pinggir kali dulu yang buat jualan sekarang udah keren sekali. Bersih ya sekarang. Wah, udah dibersihin sama Pak Wali, mantep itu. Iya. Sekarang kalau buat lari, buat sepeda mantap sekali gitu Pak. Ada jogging tracknya tuh? Jogging track nggak ada, saya masih di pinggir jalan. Cuma sepertinya rencananya di sana sedang diperbaiki trotoarnya, di dalamnya mungkin ke depan mungkin akan dibuat tempat wisata, saya nggak tahu, tapi kayaknya keren banget itu proyeknya. Iya, jadi jogging di sekitar kompleks kenapa enggak, jalan sekitar kompleks itu Pak. Iya. Pagi jam 5, setengah 6, wah udaranya masih seger sekali. Iya. Mas Kris, istrinya Mas Kris kan juga atlet ya? Mantan atlet, betul. Atlet apa tuh? Wushu ya, betul, wushu ya. Iya. Dulu ketemunya di mana Mas Kris sama istri itu? Waktu itu persiapan untuk PON Surabaya. PON Surabaya. Ya, dia kan jadi kami kan terpilih untuk memang mewakili Jawa Tengah. PON Surabaya waktu itu. Sekitar berarti tahun 2000-an Pak. 2000-an. Ya udah. Kumpul ya, terus ya sama-sama atlet terus. Sekarang masih aktif wushu? Siapanya? Istri sudah pensiun juga Pak. Sudah usia juga lah ya. Tapi masih sering latihan itu? Latihan sudah enggak, tapi ya sedang mengarahkan anak lah. Anak bisa menjadi atlet juga ya. Gitu ya. Kadang sekarang ya masih terfokus yang keluarga atlet gitu. Padahal sebetulnya kita sudah bisa sosialisasikan bahwa sebetulnya anak-anak itu oke untuk kita arahkan ke olahraga apapun gitu. Yang
yang menurut saya bahwa saat kita mengarahkan anak-anak ke olahraga, banyak efek positif buat si anak itu. Selain memang mereka kita tuntut untuk menjadi juara, enggak juga, tapi banyak sisi-sisi positif yang bisa diberikan. Sportivitas, disiplin, gitu disiplin. Ya? Nah betul, itu benar Pak De. Iya. Selain kesehatan ya. Betul, selain kesehatan dan dia ya kadang dia bisa menerima mungkin saat dia kalah atau saat dia menang, dia itu banyak mental yang bisa didapat saat kita mengarahkan mereka tanggung jawab ya kan untuk bisa merawat dirinya sendiri dan satu yang paling penting mungkin waktu dia di rumah bisa lebih sedikit saat dia untuk main gadget apa segala kan. Itu. Mereka olahraga di tempat sanggar mau sepak bola, bulu tangkis ya kan. Wusu, tinju, apa aja gitu. Iya. Tinggal kemauan orang tua sih sebenarnya untuk mengarahkan mereka. Iya. Mas Kris, kaitannya dengan makanan yang sehat ya. Bagi atlet dan mungkin itu juga bisa untuk kita semua yang bukan atlet juga untuk supaya tetap badan sehat. Itu seperti apa sebenarnya yang biasa Mas Kris lakukan itu? Mungkin kalau buat saya sendiri sih menurut saya yang pas ya memang yang sudah pemerintah juga anjurkan yang 4 sehat 5 sempurna itu saya pikir udah cukup kalau kita bisa mencukupi itu semua gitu Pak De ya. Oh gitu. Jadi karbohidrat kita kalau mau lebih sehat atau lebih biar nggak terlalu overweight ya mungkin karbohidrat lebih sedikit atau mengganti karbohidrat yang biasa kita makan seperti nasi putih dengan beras merah atau dengan Quaker Oat apa segala itu juga karbohidrat, tapi karbohidrat yang gulanya lebih sedikit gitu. Oh gitu. Iya kan? Terus sayur-sayuran, mungkin kalau memang kita ada sedikit bisa mencukupi dengan protein. Ya, protein. Ya, protein bisa ada hewannya, ada nabati juga kan ya. Iya. Sebetulnya ya protein kalau memang buat masyarakat umum nggak udah terlalu banyak, tapi memang perlu dibuat badan juga dan buah-buahan sih. Iya. Kalau susu ya oke lah, itu buat kalsium kan, tapi ya sebaiknya susu juga jangan kurangi konsumsi gula gitu, jangan pakai gula gitu. Iya. Jadi intinya gizi harus seimbang, tercukupi, mutunya juga sudah harus baik, terukur gitu ya. Nah itulah yang mungkin bagi pembelajaran bagi kita semua. Jadi selain olahraga juga makan makanan yang bergizi, ya. Mengurangi makanan yang sangat tidak bergizi. Iya. Gizinya harus seimbang, gitu ya. Dan khususnya gula Pak De. Sebenarnya tiap hari itu ada di sekitar kita. Betul. Dan tidak mahal. Seperti sayur-sayuran. Protein bisa tempe, tahu ya. Bisa tempe, tahu. Telur sekarang kan murah sekali nih harganya. Atau kalau mau yang lebih murah, kadang kita di pasar juga ada yang jual cuma putihnya ada Pak De. Oh gitu. Itu bagus Pak De. Putihnya aja? Putihnya aja bagus itu, full protein. Full protein ya? Iya, kalau bodybuilding seneng tuh putihnya aja. Gitu ya? Full protein tanpa lemak, iya. Itu bisa sehari makan berapa telur tuh kalau bodybuilding? Itu bisa katanya 10, tapi dia kuningnya cuma 1. Nggak Gitu. boleh terlalu banyak karena kolesterol kuningnya. Iya betul, kolesterol. Iya, putihnya boleh nggak masalah. Gitu iya, dulu karena saya kecil dulu makannya putih telur Ade. Karena saya beli di toko roti, murah, gitu. Isinya paling bagus. Iya. Kalau zaman kecil saya itu, satu butir telur tuh bisa dadar pakai tepung Pak De. Lagi-lagi. Telur dibagi-bagi gitu. Sama Pak De. Zaman kecilan dulu sih. Sekarang sih murah ya, tapi banyak anak-anak yang nggak mau telur ini. Iya. Mas Kris, selama pandemi ini yang sudah berlangsung setahun ya. Iya. Itu atlet yang terkena COVID ada nggak itu? Mungkin ada, tapi beritanya sih mungkin tidak terlalu banyak ya mungkin ya. Nggak terlalu banyak. Tapi saya yakin ada lah. Iya. Tapi mungkin mereka daya tahan juga lebih baik. Daya tahan lebih baik, sehingga kemungkinan ada yang positif, tetapi mungkin tidak sampai parah. Saya dengar pernah ada Pak De. Pesepak bola pernah kena, tapi mereka cepet recovery-nya, penyembuhan cepet. Oh iya, betul. Karena mungkin mereka juga aktivitas fisiknya juga itu membantu mereka untuk pemulihan lebih cepat. Iya, dan juga rata-rata kan umurnya masih umur masih muda ya. Iya, gitu, betul. Beda dengan yang sudah umur 50 ke atas gitu, kalau kena itu sangat-sangat rawan. Betul sekali, betul ya. Baik Mas Kris,
ini kembali lagi ngomong-ngomong ini. Ya. Ini diceritain dong ini dulu gimana perjuangan untuk mendapatkan sabuk yang luar biasa ini. Iya. Gimana ya? Mungkin berawal. Ini asli apa di kopi ini? Ini masih aslinya Pak De. Masih asli ya? Tapi kita bisa beli kopinya. Oh, ini diberikan ya? Ya. Oh, biasanya gitu. Loh, berarti kalau ada juara berikutnya gimana tuh? dikasih yang baru, promotor siapin yang baru. Oh, betul. Baru. Tapi sama seperti ini ya? Ya, sama. Ini yang original WBA yang seperti ini. Ya. Oh, ini emas atau apa? Enggak Pak De. Harapan saya sih ini emas Pak De. Kalau butuh apa-apa dicoel loh kan. Diputil. Berat sekali ini. Iya. Ini kira-kira beratnya 5 kilo aja nih. Gitu ya. Berat sekali ini. Logam ya, logam. Biasa. Ini sarang tinju betulan apa? Ini sih buat latihan aja Pak De. Oh, latihan. Kalau yang betulan dia mungkin ounce-nya sekitar kurang lebih sama, tapi dia bahannya kulit ya. Dan dia pakai tali biasanya. Pakai tali ya? Ya. Oh iya. Kalau ini cuma buat latihan aja. Iya, Dan iya. bahannya juga sintetis sih, bukan kulit. Sintetis ya? Iya. Nah. Mau coba pakai Pak De? Oh iya nanti pakai ini. Iya. Ini kalau buat latihan-latihan masih oke lah. Ini kiri ya? Ya, berarti jempolnya di sini. Iya, Oh, betul. iya. Iya. Ya. Nah, sip. Nah, ini pukul ini. Ya. Oke nih. Ya. Ini Pak. Kita 2 buku jari sini yang kita fokuskan. Oh ini. Iya. Oh. Jadi kita ini. Iya. Iya. Sini, Pak. Jadi harus gini. Iya. Posisinya harus gini. Iya. Wah. Boleh deh, Pak. Iya. Aduh, luar biasa ini. Iya. Sekarang, jadi kita itu kan masa pandemi ini yang harus kita lakukan itu kan 3M ya? Ya, 3M. Jadi harus selalu memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, pakai sabun ya. Lalu vaksinasi. Nah, vaksinasi. Ya. Ngomong-ngomong, Mas Kris sudah vaksinasi belum nih? Masih belum. Belum ya? Oh ya, nanti atlet kita vaksin juga ini. Ya. Jadi, tapi Mas Kris ini umurnya baru 41 tahun kalau nggak salah. Betul ya? Betul. Baru 41 tahun ya. Memang kita saat ini memprioritaskan untuk yang lansia di atas umur 60 tahun, tetapi bagi pelayan publik dan atlet ini juga kita prioritaskan, utamanya bagi yang akan bertanding ya, ini memang menjadi syarat ya. Betul. Vaksinasi itu ya. Ngomong-ngomong Mas Kris, kemarin tim bulu tangkis kita yang mau main di All England itu gagal ya. Ya sangat disayangkan sekali Pak. Sayang sekali ya. Bukan karena kesalahan teman-teman itu, betul. Tapi karena ada penumpang lain yang nggak tahu kan, betul. Gitu ya. Itu gimana itu? Pernah nggak tinju semacam itu terus mau main terus gagal tinju gitu, ada nggak itu? Dulu kayaknya pernah Pak De. Jadi kan karena jadi salah satu mungkin lawan saya atau saya waktu itu tidak memenuhi kriteria untuk dibilang sehat mungkin ya waktu itu. Oh gitu. Iya, mungkin ada gejala sakit apa gitu, akhirnya ya memang harus di cancel pertandingan. Oh gitu. Iya. Iya. Dan itu memang ya kadang sering terjadi karena kan sakit sering, kita nggak akan bisa tahu juga, kadang kita udah jaga-jaga, waduh kena siapa yang mau gitu. Iya. Padahal sudah memang dekat pertandingan. Iya. Kayak kemarin sih sangat disayangkan sekali Pak De ya. Harusnya kan mungkin bisa dicek aja gitu kan, sudah di sana kok gitu. Iya. Dicek kan bisa langsung ketahuan. Beda kalau sana dicek terus memang positif ya udah. Tapi kok ini belum dicek apa segala kok udah. Udah nggak bisa kayaknya kok. Lagi pula kan kalau bulu tangkis itu dengan lawannya kan jaraknya jauh ya. Beda dengan tinju kan. Betul. Kalau tinju kan sangat close ya, sangat dekat. Itu kan jauh. Iya, dan itu menimbulkan pikiran kita kalau ini ada apa maksudnya? Apa mereka takutan lawan kita gitu kan? Iya kan?
Iya. Iya. Jadi udah deh pulang. Mas Kris. Ya. Mas Kris ini kan orang Jawa juga ya, ya. Iya. Paling tidak pernah di Banjarnegara itu Betul. di Jawa Tengah ya. Nah biasanya orang Jawa Tengah itu atau orang Jawa itu ada semacam ritual-ritual. Nah kalau dalam tinju itu ada enggak ritual seperti itu? Masing-masing mereka punya kepercayaan yang punya mungkin seperti apa ya, mungkin ya ritual lah mungkin ya. Ya. Ada ya mereka percaya seperti itu kan ya. Iya. Iya, jadi mungkin kalau orang-orang Jawa kan biasanya selamatan segala gitu kan ya. Iya, kalau saya dulu di Sasana mungkin lah mereka gelar kayak selamatan apa segala. Kalau buat saya sendiri sih saya ya cukup berdoa lah ya, berdoa ya, minta restu dari orang tua itu udah pasti. Iya. Selain itu, Mas Kris, petinju itu hanya mengandalkan fisiknya atau ada misalkan apa ya, ada kekuatan atau bioenergi yang dikeluarkan gitu. Seperti itu ada enggak itu? Ya banyak sih yang tanya juga ya. Apa bisa mungkin yang hal-hal yang mungkin bisa dibilang tanda kutip gaib gitu, bisa main nggak sih gitu kan ya di olahraga tinju? Iya. Kalau menurut saya sih susah Pak ya. Susah ya. Bahwa itu memang benar-benar pure kerja keras kita gitu. Iya. Ya keras dan apa ya, kerjasama yang baik antara si petinju, pelatih dan timnya gitu. Oh gitu. Iya, jadi kalau memang hal-hal yang seperti itu bisa, saya kira akan banyak sekali juara-juara dunia dari Indonesia. Ya? Iya, nggak usah latihan deh kamu, santai-santai terus juara, tinggal diginiin orang kata itu. Iya, makanya itu kalau mau itu ya gampang aja gitu kan ya, nggak usah latihan kamu itu. Iya. Ini saya hidup saya separohnya ini buat di camp terus kok, latihan terus. Hidup saya bangun pagi, makan, latihan, tidur, latihan lagi, dan gitu terus seperti itu. Berapa jam itu sehari dulu waktu pas masih aktif itu? Iya, kalau latihan kan memang dari hari Senin sampai Sabtu. Minggu libur lah, dan itu pagi sore saya latihan. Kadang saya butuh kadang ekstra sedikit di siang gitu. Oh gitu ya. Tapi itu pagi latihan, sarapan, tidur siang. Persiapan makan lagi, persiapan buat sore latihan, ya gitu aja terus. Terus habis itu bertanding kan. Iya. Setelah bertanding mungkin ada waktu untuk istirahat lah. Oh iya. Jadi tinju itu biasanya pertandingannya kan bisa 3 bulan atau 6 bulan ya? Atau berapa itu? Untuk persiapan? Bukan. Mempertahankan kejuaraan itu? Oh iya. Jadi sih ya secepat mungkin itu lebih baik. Tapi waktu yang paling ideal sekitar 2 bulan. 2 bulan 2-3 bulan untuk bisa mempertahankan sekali lagi. Oh gitu. Jadi kan setelah kita bertanding mungkin ada jeda istirahat sekitar 1-2 minggu. Untuk persiapan sekitar 2-2,5 bulan. Setelah itu bertanding lagi. Oh gitu. Iya. Dan itu memang ada ketentuannya, nggak boleh lebih dari 2 bulan gitu atau gimana? Nggak ada ketentuannya, tapi memang kalau di Badan Tinju WBA ada ketentuan dia harus mempertahankan gelar maksimal 9 bulan kalau nggak salah, 9 bulan atau sekitar 1 tahun. Paling lama ya? Dia harus mempertahankan. Oh gitu. Kalau enggak gelarnya harus diperebutkan sama yang lain. Gitu. Oh gitu ya. Makanya di sini juga kayak manajer juga harus pinter-pinter cari pertandingan. Pertandingan, ya. Dulu mempertahankan gelar 10 tahun itu bertinju berapa kali tuh? Bertanding berapa kali tuh? Berarti saya mempertahankan gelar selama 18 kali ya. 18 kali ya? 18. Tanpa kalah ya? Waktu itu 18 tanpa kalah. Yang ke-19 kalah tadi. Oh iya. Yang 19 kalah. Sama siapa dulu ya? Simpiwe. Oh Simpiwe ya? Iya, yang orang Afrika itu. Iya. Juara IBO. Sama-sama juara waktu itu. Oh gitu, sama juara ya? Iya, tapi ternyata usia nggak bisa bohong Wadi. Waktu itu sudah hampir 35 ya? Saya udah 35 waktu itu ya? 35 lawan saya paling berapa gitu. Iya. Iya, waduh, kroso. Dan setelah itu enggak ada pertandingan ulang? Enggak, saya pikir, aduh ini udah berat lah, mas. Saya udah kerasa dan target saya 35, saya bilang saya udah cukup 35, menang apa kalah, target saya 35.
Ya, Iya. karena petinju itu puncaknya ya itu ya sebelum gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang batas maksimal, cuma gitu. memang diperkirakan di dalam kedokteran kalau atlet 20-25 itu masa emasnya golden age-nya, Ya. 25 ke atas masih dia oke banget, terus sampai 30 ke atas itu sudah grafik dia akan sangat sulit sekali untuk naik. Dia cenderung kalau kita latihan bagus rata atau cenderung akan turun. Iya. Yang paling berat buat saya adalah mempertahankan berat badan. Oh gitu ya. Ya karena makin usia metabolisme badan seorang juga makin melambat. Betul, Makanya makin usia juga harus lebih hati-hati Iya, makan iya, apa iya. segala. Iya. Iya. Ya, Makanya wah, sudah lah saya dulu pikir. Josh Foreman itu ya sampai 40-an, umur 45 masih 45, tinju. wes, Tapi ya iya. kalah juga akhirnya. Iya. Oke, Mas Kris. Dulu Mas Kris itu julukannya sebelum The Dragon Iya. itu Indonesian Tin Man ya. Tin Man. Jadi orang Indonesia yang krempeng gitu Iya, ya. si kurus. Si kurus ya. Iya. Kenapa dapat julukan itu? Iya, sebenarnya sih asalnya sih karena saya nggak ada julukan. Terus ada temen yang dari Fight News kasih julukan dong apa? Belum tahu nih apa yang cocok saya bilang. Terus ya saya kasih itu ya Indonesian Tin Man katanya. Ini dulu ada orang Nicaragua juga Nicaragua Tin Man katanya. Nah, kamu Indonesian Tin Man katanya. Si kurus di Indonesia. Waktu itu memang badannya kurus kan. Ya wis lah daripada gak ada julukan kan. Terus tak pikir-pikir kok Indonesian Tin Man ki logone kan elek ade. Cuma masa logone ngene. Coba gini gitu. Iya. Nah, terus apa ya Dragon ono sing nganggo ya, pakai ya. Dragon. Makanya saya pikir kenapa enggak kalau di Dragon kan kalau di Chinese saya pikir simbol satu keperkasaan gitu kan. Iya. Belum ada yang pakai juga, oke juga dan lambangnya kan logonya bagus tuh Iya, ada. iya. Udah pakai Dragon. Itu ya. Oh iya, ini ada ya. Iya. Dragon ini. Dan itu menambah motivasi enggak itu dengan julukan yang baru itu? Mungkin kalau buat saya sih lebih ke brand aja ya, bahwa Brand aja ya? The Dragon gitu saya pikir oke gitu kan ya. Iya. Oke, Mas Kris. Sekarang kira-kira gini, dalam adaptasi kebiasaan baru di kalangan atlet ya. Iya. Ini kira-kira nanti itu kalau pandemi sudah berakhir, pertandingan-pertandingan tinju itu apakah kembali seperti sebelum pandemi atau ada perubahan ya kira-kira? Ya harapan kami ya bisa kembali seperti dulu ya. Misalkan adaptasi kebiasaan baru petinjunya pakai masker gitu. Ya itu kayaknya agak susah, minimal sudah vaksin semua Pak De ya. Iya. Sudah vaksin semua dan harapan pemerintah juga kan semua sudah tervaksin ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan pertandingan akan ditonton banyak orang lagi gitu dengan tetap pakai masker, mungkin dengan tetap suhu tubuh apa segala itu Pak. Iya. Cek kesehatannya. Ya. Tetap mungkin harus swab lagi juga nggak tahu. Iya. Ya, jadi tapi mudah-mudahan lah bisa segera semua tervaksin ya. Iya. Dan olahraga bisa kembali lagi, khususnya olahraga tinju bisa kembali diadakan lagi. Iya. Iya, jadi poros dulur. Jadi memang kita saat ini vaksinasi itu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan itu terjadi apabila minimal 70% dari populasi kita ini sudah divaksin. Dan saat ini kira-kira baru masih sekitar 8% dari sasaran. Jadi masih jauh. Maka kita harus sabar kegiatan-kegiatan apakah itu kegiatan pendidikan, kegiatan yang terkait dengan masalah ekonomi dan sebagainya, transportasi dan sebagainya, ini masih menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemarin ada yang tanya kepada saya soalnya, Pak ini kan saya udah divaksin, kenapa mau terbang harus swab test, PCR test gitu loh. Saya jawab kalau itu vaksinasi individual
itu belum menjamin ya. Kalau sudah terjadi nanti herd immunity 70% dari populasi tervaksin, mungkin saat itu sudah terjadi kekebalan kelompok, dan saat itulah mungkin syarat-syarat untuk terbang harus PCR tes dan sebagainya mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang harus sabar ya, tetap pembatasan kegiatan masyarakat tetap dilakukan, dan saat ini masih berlangsung PPKM mikro zonasi di tingkat RT atau RW. Nah, ini ada perpanjangan ya. Dan saat ini kasus-kasus COVID juga sudah semakin turun, tetapi jangan lengah ya. Kalau dulu jangan lengah, kita tetap disiplin melaksanakan 3M ya. Sehingga juga tetap harus olahraga, makan makanan bergizi dan seimbang ya. Oke, sedulur, terima kasih. Kita sudah ketemu dengan juara dunia WBA terlama di dunia. Dan pengalaman ini luar biasa, sehingga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan juga jangan lupa, ayo kita tetap bangkitkan prestasi olahraga di Indonesia. Walaupun masa pandemi, justru ini kesempatan kita untuk mengembangkan prestasi ini, di mana orang-orang di dunia ini juga mempunyai keterbatasan semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam prokes Pak D.